Ya, baik teman-teman, terima kasih. Kita sekarang masuk ke kitab Tauhid materi bab ke-38 ya, 38. Dan pekan lalu kita udah bahas bab 37 tentang menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Nah, di bab ini AA perlu disclaimer dulu bahwasanya AA udah ngebaca pendapat Ustadz Firanda Hafizahullah. Dan memang AA banyak setuju dengan poin-poin yang beliau sampaikan, atau bisa dibilang mungkin hampir semuanya, atau mungkin semuanya. Tapi memang beliau menyampaikan pendapat sebagian ulama dalam hal ini. Dan AA ngelihat penjelasan dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syeikh itu adalah pendapat yang lebih menghimpun semua pendapat ulama. Maka dari itu AA lebih tentram untuk menjelaskan dengan versi Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syeikh, yang nanti insya Allah teman-teman kalau butuh videonya akan AA kirim ke kalian. Harusnya AA sampaikannya di ini sih, di Zoom ya. AA nitip teman-teman untuk nge-iniin, tapi karena agak lama 12 menit, takutnya nanti malah jadi pusing juga, karena bahasanya AA baru paham malam ini loh. Baru pahamnya malam ini, udah diputer-puter diulang-ulang tapi baru pahamnya malam ini. Akhirnya alhamdulillah AA sekarang jadi ingin menyampaikan versi Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syeikh dalam pembahasan tentang rincian ini. Apakah ada pendapat-pendapat ulama yang berbeda? Iya, ada. Akui. Sehingga dalam hal ini ya kita pahami dulu dari satu pendapat ulama ini ya. Nanti kita mungkin kedepannya akan bahas pendapat-pendapat ulama lain, rincian yang lain. Karena yang namanya belajar tuh harus berproses teman-teman. Ya, karena kalau pas awal kita langsung dijejelin sama semua pendapat ulama, nantinya punyeng. Nanti kita nggak punya basic, nggak punya rangka yang kuat. Kayak Arizal ketika belajar membahas tentang masalah fidyah, ibu yang menyusui, itu dari dulu dipelajarin nggak pernah dapat. Tapi giliran mempelajari satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, akhirnya kuat tuh, jadi ingat terus. Oh, kalau kasusnya gini jadi gini, ini jadi gini. Nah, jadi ketika kita belajar satu pendapat ulama dulu ya, dengan kayak gitu kita udah punya rangka yang kuat. Nanti kalau ada pendapat yang berbeda dengan apa yang kita pelajari, tinggal disimpan dulu aja. Maksudnya dicatat, oh ini beda dengan apa yang Ariza sampaikan, saya catat dulu deh. Saya catat. Nanti ketika kita murojaah, oh jadi dapat intinya nih. Ternyata yang Arizal pendapat Arizal tuh pendapat ulama ini, sedangkan yang saya baru dengar dari Ustadz ini tuh pendapat ulama A, tapi ada sedikit irisan sama pendapat Arizal juga. Nah, dengan kayak gitu kita jadi ngerti, insya Allah. Bisa dipahami ya di sini ya, insya Allah. Kita sedikit nge-review pembahasan 2 pekan lalu. Kita ngebahas tentang apa? Regan masih ingat? Kasus apa? Oh, enggak. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, itu secara umum aja, yaitu ketika ada ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Misalnya ada ulama yang bilang babi halal, atau ada ulama yang bilang bahwasanya nikah tuh haram tanpa ada rinciannya. Kan kita tahu emang ada kondisi nikah haram, yaitu ketika seseorang dia nggak ada syahwat ke lawan jenis dan dia miskin. Itu kan haram nikah. Karena kalau dia nikah nantinya dia malah menzolimi istri. Tapi kalau seorang ulama bilang nikah tuh hukumnya haram, jadi orang-orang yang nikah semuanya berdosa. Kalau gitu jelas dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka jelas si ulama ini kafir. Ulama ini kafir. Ya, kecuali dalam kasus-kasus yang memang pelik ya. Tapi kalau dalam kasus yang semua ulama udah ijma dan gak ada yang menyelisihinya kecuali kaum liberal, ya, maka orang yang ngeluarin statement itu dia sudah jatuh kepada pemikiran-pemikiran liberal, yang mana itu kekafiran. Begitupun para followernya. Udah kita bahas rinciannya. Silakan teman-teman tonton di YouTube Abu Takeru materi Tauhid bab ke-37. Menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Nah, sekarang teman-teman kita akan ngebahas tentang beberapa poin. Kalau di judul ceramah yang poster yang di malam hari ini A-share atau yang tadi A-share, itu tentang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kekafiran, betul ya? Nah, sekarang ada beberapa rinciannya. Sekali lagi ini masih belum pembukaan pakai salawat dan sebagainya, biar teman-teman tahu itu ya, disclaimer ini penting banget. AA sekali lagi menyampaikan apa adanya pendapat dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syeikh. Masalah nanti ada orang yang menginterpretasikan ucapan beliau dengan interpretasi lain, dengan tafsiran lain,
itu gimana nanti deh. AA jadi menyampaikan apa adanya. Terus nanti untuk yang mau videonya insya Allah bisa AA kirim. Ya, oke, mudah-mudahan bisa paham akan hal ini. Dan AA juga tidak menyebut negeri tertentu. Oke, karena untuk masalah nanti menyebut negeri tertentu akan ada dampak positif atau negatifnya yang harus kita pertimbangkan lagi. Jadi kembali lagi kita akan mengambil contoh dengan suatu negeri bernama negara Wano dengan presiden namanya Udon dengan presiden namanya Udon yang hukumnya memakai hukum apa? One Piece. Oke, ingat tiga ini. Negaranya negara Wano, presidennya namanya Udon, undang-undang negaranya One Piece. Itu yang akan kita bahas. Dan ingetin banget juga, jangan ada yang jadi nonton One Piece gara-gara ini. Karena ada orang-orang yang hatinya kotor. Dulu ketika ceramah menjadikan beberapa materinya ngambil dari nama-nama One Piece dan sebagainya. Lalu di antara murid Ariza ada yang bilang gara-gara ngomong gitu di ceramah saya jadi pingin nonton One Piece dan Naruto. Itu mah sebenarnya emang secara nafsunya ingin nonton, cuman menjadikan Ariza sebagai kambing hitam gitu loh. Biar ada alasan-alasan pendukung, biar kayak legal untuk nonton. Padahal ketika menjadikan beberapa materi Arizal diambil dari nama One Piece dan sebagainya, karena emang itu lebih cocok untuk jadi tokoh-tokoh kekafiran, untuk jadi pembahasan. Masa Arizal ngambil tokoh kekafiran dengan nama Ahmad, Muhammad, kan nggak pantas. Mending sekalian pakai nama Naruto, Sasuke, gitu ya, dan sebagainya. Ustadz Listian Ragil di dalam komentar Facebook, beliau pernah menyampaikan sampai screenshot gitu ya tentang pas pembahasan tentang bagaimana buruknya pemberontakan. Itu beliau ngebahas tentang bagaimana kasus kenapa dulu Itachi memilih untuk membunuh seluruh klan Uchiha. Ya, walaupun ditinggal adiknya sendiri yaitu Sasuke nggak dibunuh. Alasannya adalah kalau seandainya klan Uchiha memberontak pada Konoha dan akhirnya menjadi perang antara negeri di dalam negeri, nanti Konoha pertahanannya akan menjadi lemah dan kelemahan negara tersebut akan dimanfaatkan oleh negeri-negeri lain, ninja lain untuk menyerang. Akhirnya yang terjadi bukan cuma perang antar saudara di negara Konoha, tapi jadinya perang ninja dunia gitu lah. Nah, beliau menjadikan itu materi tentang pemberontakan Uchiha pada Konoha sebagai ilustrasi pembahasan tentang hukum memberontak. Apakah Ustadz Listian Ragil bermaksud nyuruh kita untuk semuanya ngehatami Naruto? Enggak kan? Sampai episode 500 di Shippuden sampai ngelihat si Naruto nikah sama si Sakura, salah D-nya. Ya enggak kayak gitu. Tapi itu cuman ya nyomot suatu contoh untuk bisa dipahami di audiens-audiens yang memang rata-rata emang Naruto lovers. Ya, jadi bukan bermaksud untuk memotivasi untuk nonton. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham akan hal ini. Yuk kita sekarang bahas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, rasanya kita patut bersyukur banget ke Allah yang udah membuat kita bisa hadir di kajian rutin ini. Ya, semoga ilmu kita benar-benar bisa nempel di diri kita dan bisa kita amalkan. Karena yang paling penting adalah kita mati di atas jalan ilmu, bukan mati setelah ilmu kita sempurna. Karena kita nggak mungkin punya ilmu yang sempurna. Bahkan di antara sahabat Nabi SAW, siapa yang ilmunya sempurna? Ada yang tahu nggak? Siapa sahabat Nabi SAW yang menghimpun seluruh ilmu Islam? Ada yang tahu siapa? Hebat kalau kalian tahu. Kasih hadiah. Nggak ada. Emang nggak ada sahabat Nabi SAW yang memahami seluruh ilmu Islam.
Karena yang memahami seluruh ilmu Islam hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Gak ada manusia di muka bumi ini yang memahami seluruh ilmu Islam selain Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ilmu Islam luas banget. Tapi alhamdulillahnya Allah hanya mewajibkan kita ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu pokok Islam aja yang kita amalkan sehari-hari. Ya, Abu Bakar kadang salah, Umar kadang salah dalam beberapa hal. Contoh aja, teman-teman, aku mau nanya nih ya, ini salah satu kasus yang Umar sangat keliru besar, tapi bagaimana para ulama tetap menghormati Umar, dan Umar salah satu penghuni surga tertinggi, tetap mencintai Umar sepenuh hati, tapi selevel Umar bisa salahnya sampai sefatal ini. Dan kesalahan ini malah diikuti oleh Syekh Adil bin Yusuf Al-Azazi, yang kitab fikih yang pakai kitabnya itu kesalahan fatalnya diikuti. Padahal ulama ijma, ucapan Umar ini keliru besar. Apa coba? Ada yang tahu kasus apa? Kalau bintang mau sholat, sebelum sholat harus apa, Bin? Wudu. Kalau nggak ada air, harus ngapain? Tayamum. Kalau nggak ada debu untuk tayamum, harus ngapain? Sholat sebisanya walaupun nggak ada debu. Dan kita ingat ya, debu yang dimaksud itu debu beneran, bukan kursi. Kursi kita mah rata-rata udah nggak ada debunya, di vacuum cleanerin terus gitu. Tembok juga bersih sekarang mah. Ingat, debu yang dimaksud untuk tayamum itu debu, asli debu. Harus debu yang visible. Kalau lantai kita bersih di vacuum cleanerin terus, ya nggak bisa buat tayamum. Ya, jadi nggak bisa kalian cekeprok ke keramik, udah bersih itu mah. Ya. Nah, kalau Umar berpendapat kalau wudhu kan harus, kalau mau sholat harus wudhu. Kalau nggak ada wudhu, air, tayamum. Kalau nggak ada tayamum, nggak ada debu, nggak usah sholat. Nggak usah sholat, udah. Nggak usah sholat. Dan pendapat ini jelas keliru. Nah, jadi ulama pun ada yang keliru, tapi kita hormati. Kita hormati ya. Nah, teman-teman, jadi Nabi Muhammad SAW tentunya hanya beliau yang mengetahui seluruh ilmu. Kenapa jadi nggak bahasin ya? Kenapa jadi kesini ya? Astagfirullah, kok jadi ngalor ngidul malah jadi kesini. Tadi sebenarnya niat mau nyampein apa tapi malah jadi ngeblank gitu. Oke, intinya teman-teman, kita belajar ya. Kita belajar secara runut dan kita berusaha mengamalkannya, kita murojaah. Oh ya, tadi dia nyampein ini. Yang penting tuh mati di atas jalan ilmu, bukan mati setelah ilmu kita sempurna gitu. Karena ilmu kita nggak bisa sempurna. Walaupun kita ngabisin kitab Fathul Bari, yang mana kitab Fathul Bari itu menghimpun semua pembahasan Islam, tapi tetap aja, pertama, kita belum tentu yang kita baca semuanya nempel. Kalaupun nempel, nggak semuanya kita amalin. Tapi yang penting, kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, adalah kita berada di atas jalan menuntut ilmu Islam. Makanya selama kalian masih ikut kajian Islam, maka insya Allah kalian masih berada di atas jalan Allah yang sangat diharapkan kalian selamat. Kalau Arizal, kalau AA ditanya sama murid Arizal, mending milih nikah atau mending fokus belajar dulu? Buat AA pribadi, mulai sekarang Arizal nggak akan menyarankan siapapun dari murid Arizal untuk cepat nikah. Artinya kalau kamu mau nikah, ya silakan, itu pilihan kamu, tapi nggak usah nanya ke Arizal. Kenapa? Saking banyaknya AA melihat murid-murid Arizal yang dulu belum nikah, semangat ngaji langsung di rumah. Tapi setelah nikah, walaupun ada waktu, gak ada ngusahain maksimal untuk datang langsung ke rumah. Makanya di situ Arizal jujur aja hati agak kurang seneng gitu. Gak salahin perbuatan nikahnya, tapi salahin semangatnya. Makanya kalau misalnya ada yang nanya ke Arizal dari murid mending saya nikah sekarang atau enggak? Yang itu mah urusan kamu. Saya mah pengennya kamu sungguh-sungguh belajar ilmu Islam. Mau kamu nikah 1, poligami 4, silakan. Tapi yang penting saya pengen ngelihat kamu ada semangatnya dan istiqomah dalam belajar Islam, itu dulu aja. Gitu. Itu dulu aja. Ya, sedih ya kan, jujur aja ketika ngelihat banyak yang berguguran gitu ya. Gak ada semangatnya lagi, padahal dulu yang paling semangatnya. Tapi setelah nikah malah jadi enggak. Alasannya karena ini itu. Padahal semua halangan tersebut sebenarnya masih bisa kalau kita maksimalin, kalau kita paksain gitu teman-teman. Tapi itulah kondisi ujian. Makanya Allah berfirman, innama azwajukum wa auladukum, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian tuh ujian. Ya, istri kalian dan anak kalian tuh ada yang nanti menjadi musuh, artinya ada yang menjadi penghalang kalian dari ketaatan kepada Allah, ada. Makanya sekali lagi, kita terus belajar sungguh-sungguh, maksimalin. Yang kesindir cepat tobat.
Ya, yang nggak kesindir, alhamdulillah. Karena kalian nggak ngelakuin kesalahan atau udah mati hatinya sampai jadi nggak nyadar salah. Astagfirullah, jangan sampai kayak gitu. Oke, siap teman-teman. Kita sekarang akan ngebahas pendapat dari Syekh Sholeh bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya, dalam pembahasan tentang ini. Jadi teman-teman, tolong bedakan antara 3 poin ini. Sebenarnya beliau menyampaikan 4, tapi biar nggak pusing, sampaikan 3 dulu deh. 1. Oh maaf, sebelum masuk ke pendapat Syekh ini, maaf ya, coret dulu. Jadi kalian harus pahami 2 poin dulu. 1 adalah hukum syariat. 2 adalah maslahah mursalah. Ya. Yang pertama hukum syariat, kedua maslahah mursalah, ya. Jadi kalau hukum syariat, tentunya kita tahu hukum syariat Islam itu dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah maslahah mursalah. Ini adalah hal-hal yang syariat Islam tidak mengatur secara spesifik, tapi aturan tersebut bisa membawa kemaslahatan besar untuk manusia. Maka pemilik power di sebuah negeri boleh mewajibkan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan maslahah mursalah ini. Sebagai contoh teman-teman, contoh aja ya, di sebuah negara udah banyak banget kasus diabetes. Ayo makan gula haram nggak? Enggak, siapa yang nggak haramin? Tapi kasus diabetes udah kebanyakan banget, udah sangat banyak. Dan itu alasannya kenapa? Karena banyak banget mixi dan sebagainya, ya, es krim dan sebagainya. Akhirnya pemerintah di sebuah negeri tersebut memberi aturan bukan cuman kepada toko-toko es krim, tapi kepada masyarakatnya juga harus makan maksimal gula seharinya, gula yang nggak alami ya, maksimal 50 gram misal. Itu demi kemaslahatan umum. Ini contoh aja ya. Atau peraturan lampu merah, kalau nggak diaturin, kalau nggak dilaksanakan, apa yang terjadi? Kacau, chaos. Atau KTP, SIM, itu kita butuh banget. Atau nikah harus ada catatannya, itu butuh banget. Karena kalau kita nikah nggak pakai akta, nggak ada akta lahir, terus nikahnya nggak dicatat di catatan sipil dan sebagainya, nanti yang bakalan repot kita sendiri. Kita mau umroh, kita mau haji, kita mau ini, itu bakalan susah. Maka kita harus mematuhi hal tersebut. Walaupun nggak ada hukumnya di dalam Islam. Wahai orang-orang yang beriman, kalau naik motor ada lampu merah jangan terobos. Ya nggak ada ayat tersebut. Nggak akan nemu. Maslahah mursalah ini, apapun yang kaitannya dengan kemaslahatan umum, yang kita tahu kalau dilanggar bisa membawa chaos kepada banyak hal, kita wajib patuh. Wajib. Dan siapapun pemerintahnya yang membuat hukum-hukum ini, rancangan hukum tentang hal yang bisa maslahat untuk umum, maka mereka bagus membuat aturan-aturan tersebut untuk kemaslahatan umum, itu bagus. Gak ada masalah. Dan ini bukan cuma pemerintah, kita juga di rumah sebagai ayah bikin aturan-aturan yang bisa membawa manfaat besar, yang kalau nggak dilaksanain bisa mudarat walaupun bukan haram. Kayak misalnya begadang kan nggak haram tuh, tapi kalau anak begadang nanti bisa sakit-sakitan, bisa ini. Wah, akhirnya kita sebagai ayah bikin aturan wajib tidur sebelum jam 9. Kalau insomnia yang penting di kasur gitu. Kita bikin aturan kayak gitu nggak apa-apa ya. Dan harus patuh tuh anak-anak kita, istri kita patuh. Karena itu maslahat untuk kepentingan bersama gitu. Ya. Jadi maslahah mursalah ini adalah hal-hal yang tidak dibahas dalam Islam secara rinci, tapi bisa ngasih manfaat untuk orang banyak. Maka bikin aturan-aturan kayak gini boleh nggak? Boleh, bahkan bagus banget. Paham ya? Sekarang hukum syariat. Hal-hal yang udah ada hukumnya secara syariat, secara tegas. Misalnya kasus perzinahan, kemudian tentang hukum jizyah, lalu tentang Allah tuh Maha Esa, tidak boleh menyembah selain Allah, tentang wajibnya puasa Ramadan, tentang wajibnya sholat 5 waktu, tentang hukum waris,
Dan masih banyak lagi. Pokoknya hukum Islam yang udah diatur dalam Islam. Dan ini banyak ya. Bukan cuman masalah potong tangan saat mencuri, pecut saat zina. Bukan cuman itu aja. Tapi pokoknya perkara yang di dalam syariat kita udah dijelasin hukumnya. Maka tidak boleh siapapun membuat aturan yang menyelisihi syariat tersebut. Gak boleh. Nah, ulang ya. Kalau masalah mursalah, boleh nggak dibuat? Boleh, dan nggak ada aturannya di dalam Islam. Nggak ada aturan secara rincinya. Tapi kalau hukum yang udah jelas ada aturan secara Islamnya, tidak boleh siapapun. Jadi jangan cuma ngomong masalah presiden doang. Kita juga sebagai kepala rumah tangga atau siapapun, kalau udah ada aturan yang dijelaskan di dalam Islam, di Quran maupun hadis, maka tidak boleh kita membuat aturan. Dengan sengaja kita bikin aturan sedangkan kita tahu bahwasanya udah ada hukum syariatnya nih dalam perkara ini. Ini udah ada hukum syariatnya, udah jelas di Quran, di hadis jelas banget, pendapat ulamanya udah jelas, lalu kita sengaja membuat aturan yang bertentangan dengan hukum syariat Islam tersebut. Itu kita nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke? Dan kalau kita membuatnya, gimana hukumnya? Ustaz Firanda, jangan dulu menyampaikan pendapat Ustaz Firanda, takutnya nanti jadi buyar konsentrasi kalian ya. AA bukan tidak menghormati Ustaz Firanda, sama sekali bukan. Tapi sekali lagi, alasan Ariza menyampaikan ini adalah karena AA ingin menyampaikan pendapat dari Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, jadi kalian udah tahu gambarannya dulu pendapat beliau. Nanti mudah-mudahan kalau kedepannya kita bahas pendapat Ustadz lain dan sebagainya, kalian mulai ngerti sedikit demi sedikit. Oke? Insyaallah. Baik. Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh menyampaikan, ya, dalam video beliau di sesi tanya jawab, bahwasanya tentang pembahasan berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ini adalah perkara yang memang banyak kerancuannya, banyak kerancunya, banyak ngebingunginnya, banyak hal-hal yang simpang siur, terutama antara kita para penuntut ilmu Islam. Begitupun di antara para ustadz tentunya banyak simpang siur, banyak perbedaan pendapat tentang hal ini. Ya. Dan beliau di sini berusaha untuk mengkompromikan semua pendapat dari ulama-ulama tersebut. Ya. Jadi lihat di sini, Masya Allah, Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau berusaha untuk semampu beliau, sekuat tenaga, menyimpulkan dari banyak pendapat ulama tentang hal ini. Dari simpang siur ulama, dari perbedaan statement para ulama, beliau berusaha untuk memformulakan menjadi kesimpulan di bawah ini. Oke. Beliau berkata, kenapa terjadi banyak simpang siur? Kenapa banyak terjadi perbedaan pendapat ustadz atau perbedaan pendapat ulama? Beliau sampaikan, hal ini disebabkan banyak orang yang menyamakan antara membuat hukum, berhakim, dan berhukum. Jadi simpang siur ini terjadi dikarenakan banyak kalangan atau banyak orang yang menyamakan antara berhakim dan berhukum. Berhakim dan berhukum. Karena disamain, akhirnya jadinya simpang siur. Akhirnya jadinya ngebingungin. Gitu. Nah, sekarang sampaikan pendapat beliau ya. Sekali lagi, perlu sampaikan berulang-ulang disclaimer ini. Masalah kalian gak setuju sama pendapat beliau, ini terserah. Tapi hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Mungkin gak pendapat beliau ada rinciannya selain dari yang akan sampaikan di video ini? Mungkin beliau merinci lagi dalam ceramah beliau yang lain. Tapi sekali lagi, menyampaikan rincian beliau dari video 12 menit yang beliau yang di-share oleh para asatidz gitu ya. Jadi merinci sesuai video 12 menit tersebut. Kalaupun mungkin ada rincian lain di tempat lain beliau ceramah, mungkin yang belum tahu. Yang mungkin kalian udah tahu. Tapi di sini hendak menyampaikan aja ya. Oke, siap kalian? Oke, kita akan merinci menjadi 3 poin, oke? Membuat hukum, berhakim, dan berhukum. Oke, harus jelasin satu persatu. Membuat hukum, berhakim,
dan berhukum. Kalau Regan kan anak hukum, kuduna ngerti kan. Tapi udah hukum Regan bukan hukum Islam ya. Kira-kira ada si Ilman gak sih? Nggak ada. Ilman dan Regan ini saling bertentangan harusnya ya. Karena Regan hukum Indonesia, kalau Ilman hukum syariat Islam gitu ya. Oke, silakan. Regan, bisa ngebedain nggak antara membuat hukum, hakim, dan berhukum? Kalau membuat hukum kan membuat segala sesuatu yang darinya tidak ada menjadi ada, dan itu peraturan yang baru. Oke, membuat hukum tuh jadi membuat peraturan yang baru ya. Itu kalau berhakim tuh itu lebih kiranya lebih pasif aja mengikuti peraturan yang udah ada. Oh, kalau berhakim mengikuti peraturan yang udah ada. Oke, bagus. Siapanya? Kalau berhakim tuh berarti orangnya yang mana kan? Yang melakukan perhakiman tuh siapa yang berhakim? Di situ aparat penegak hukum. Hakim berarti ya, hakim. Atau mungkin polisi mungkin bisa juga ya. Kalau berhukum? Kalau berhukum lebih ke kita mau memilih hukum yang mana sih, misalnya berhukum ke hukum barat, hukum adat, hukum Islam. Oke. Pilihan lebih. Bagus. Ini rincian Regan udah hampir bener banget. Tapi mungkin kalian masih agak bingung, jadi sekarang AA mau persimpel lagi. Itu bagus banget. Tadi penjelasan Regan mungkin 90% udah tepat ya. Jadi kalau membuat hukum tuh ada suatu kejadian ya. Lalu kita bikin hukum atas hal tersebut. Jadi sebenarnya awalnya belum ada aturannya, misalnya ya. Belum ada aturannya. Terus kita ngelihat ada kejadian ini, oh ini belum ada aturan tentang hal ini. Akhirnya kita bikin aturannya. Nah, itu namanya membuat hukum. Oke? Itu namanya membuat hukum. Kalau berhakim, benar kata Regan, hukumnya udah dibuat oleh orang sebelum kita. Lalu kita sebagai hakim misalnya, kita sebagai hakim memutuskan perkara atas orang-orang berdasarkan hukum yang tadi dibuat oleh orang pertama. Kalau berhukum, kita yang lagi punya problem, misalnya AA sama Regan punya problem, terus yang berhukum tuh maksudnya kita pergi ke hakim untuk diberi hukuman. Ulang ya, biar kalian gak bingung. Yuk kita kembali ke One Piece. Misalnya, di negeri Wano, ya, di negeri Wano, seseorang bernama Kaido. Di negeri Wano, seseorang bernama Kaido membuat hukum One Piece. Ya, kita tahu yang namanya hukum harusnya kita pakai hukum siapa? Hukum syariat Islam kan ya. Tapi di negeri Wano ada orang namanya Kaido. Si Kaido bikin hukum One Piece untuk diterapkan di negeri Wano. Si Kaido bikin hukum, padahal harusnya kan awalnya di negeri Wano tuh negeri yang belum ada aturan-aturannya misalnya kayak gitu. Lalu si Kaido ini dia sengaja bikin hukum One Piece untuk diterapkan di negeri tersebut. Si Kaido ini gak pakai hukum Allah yang sudah ada aturannya di Quran dan hadis, tapi si Kaido sengaja membuat hukum aturan sendiri. Dia membuat hukum sendiri untuk diterapkan di negeri Wano tersebut. Maka Kaido ini adalah kafir akbar. Kaido di sini kafir akbar. Paham di sini? Kafir akbar. Karena ini udah tasyri, itu udah membuat syariat. Tapi bukan syariat Islam. Syariat itu artinya jalan hukum gitu ya. Yang harusnya kita menggunakan syariat Islam, si Kaido ini malah membuat syariat lain. Maka Kaido ini kufur akbar. Kalau kufur akbar berarti Islam bukan? Enggak, udah kafir udah. Kalau dia ngakunya Islam, dia udah murtad dari Islam. Oke? Ya walaupun nanti kalau misalnya memvonis kafir dan tidaknya itu mah nanti perkara lain, tapi sekali lagi kita cuma ngebahas rangkanya aja biar kalian gak bingung. Si Kaido di sini membuat syariat One Piece, ya. Dia tidak mau menggunakan syariat Islam, syariat Allah dan Rasulnya di negeri Wano, dia malah bikin syariat One Piece. Maka si Kaido ini udah kufur akbar tanpa ada rincian dalam hal ini. Paham di sini? Ya. Dan sebenarnya ini kasusnya bukan cuman si Kaido doang.
Arizal sebagai penduduk negeri Wano misalnya, walaupun cuman penduduk yang nggak terkenal. Contoh aja hukum yang kita bisa terapkan di antara keluarga kita, hukum apa misalnya? Yang simple. Hukum Islam yang udah jelas ada dan itu bisa kita terapkan. Hukum waris. Hukum waris, oke? Okay? Ayah Arizal meninggal misalnya. Ayah Arizal meninggal. Kan hukum warisnya udah jelas gitu. Istri alias ibu Arizal dapat 1/8 ya. Arizal dapat sisanya. Arizal dan kakak Arizal dan adik Arizal dapat sisanya ya. Orang tua dari ayah Arizal dapat 1/6, ibu bapaknya dapat 1/6. Tapi karena ibu bapaknya udah meninggal, berarti ya udah istri ayah alias ibu Arizal dapat 1/8, sedangkan Arizal dapat 7/8 ya. Arizal kakak dan adik dapat 7/8. Kemudian nanti dibagi-bagi antara yang gender laki-laki dan gender perempuan. Nah, Arizal misalnya udah tahu itu hukum waris itu hukum Allah, terus Arizal bikin hukum sendiri. Mau bikin hukum yang baru aja tentang warisan mah. Yuk kita bikin aturan sendiri, kita bikin hukum baru. Maka Arizal udah murtad dari Islam kalau kayak gitu. Ya, dengan catatan Arizal tahu bahwasanya hukum waris itu wajib dilaksanakan ya. Dan kalau kebanyakan masyarakat Indonesia belum ngerti bahwasanya hukum waris itu udah ada di Quran, di hadis yang harus diterapkan. Kebanyakan masyarakat Indonesia belum ngerti. Tapi sekali lagi kita cuma ngebahas tentang rincian ini ya. Biar nggak terlalu lebar, kembali lagi ulang ya, biar kalian ngerti nih. Kita akan bahas 3 tadi apa aja bintang. 1, membuat hukum. Orang yang membuat hukum. 2, berhakim. 3, berhukum. Kalau membuat hukum artinya ya dibuat hukum yang baru. Pokoknya dibikin aja catatan gini. Ini berarti gini, ini hukumannya ini hukumannya ini hukumannya ini. Nah, itu pembuat hukum. 2, berhakim. Kalau berhakim itu berarti hukumnya udah ada gitu. Udah dibuat. Lalu si orang yang ada di negeri tersebut menggunakan hukum yang sudah dibuat tersebut. Oke. Jadi ingat ya kasusnya. Negeri apa tadi yang kita bahas? Wano. Negeri Wano. Presidennya namanya siapa? Kaido. Bukan. Presidennya namanya Udon. Presidennya namanya Udon. Hukum yang dipakai hukum apa? One Piece. Siapa yang bikin hukum One Piece ini? Yang bikin hukum One Piece ini adalah Kaido. Berarti Kaido ini derajatnya bisa dibilang lebih daripada si Udon. Atau mungkin Kaido ini adalah si penguasa pertama negeri Wano-nya gitu lah. Ya, asalnya negeri Wano belum ada aturan apa-apa. Terus datang Kaido sebagai pokoknya pembajak pertama dari negeri tersebut misalnya. Lalu si Kaido bikin hukum One Piece diterapkan untuk di negeri ini. Maka jelas si Kaido ini apa? Kafir akbar. Mau ngakunya Islam kayak tetap dia kafir akbar. Titik. Kedua yang akan kita bahas adalah berhakim. Kalau berhakim artinya cuma ngegunain hukum yang udah ada aja. Hukumnya udah dibuat sama siapa tadi? Kaido. Nah, sekarang presidennya nih. Contohnya adalah si Udon. Si Udon ini sebagai pemimpin Wano zaman now. Udon sebagai pemimpin Wano di zaman now, ya, dia berhakim, artinya memutuskan perkara. Kalau ada masyarakat yang datang ke dia yang menghakimi. Dia menghakimi dengan hukum One Piece. Nanya, hukum One Piece tadi dibuatnya oleh siapa? Kaido. Oleh Kaido ya. Bukan sama Udon ya, tapi sama si Kaido ya. Kalau Kaidonya kafir nggak? Kafir udah jelas. Nggak usah kita bahas lagi. Kalau sekarang si Udon hanya berhakim, artinya menggunakan hukum yang udah dibuat oleh Kaido untuk diterapkan di masyarakatnya. Nah, di sini yang ada rinciannya. Syekh Soleh bin Abdul Aziz Al-Syekh menyampaikan, adapun hakim, di sini hakim, jika dia menghakimi manusia ya sekali atau 2 kali dengan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, maka si hakim ini, berarti dalam kasus ini siapa tadi? Udon ya, si presiden Wano ya. Maka kalau si Udon ini, kalau pakai bahasa Arizal ya, ingat Syekh Solih nggak pakai bahasa Udon, One Piece, Kaido, enggak. Ini kita dibawain pakai bahasa kita ya. Jadi ketika si Udon sebagai presiden Wano menggunakan hukum One Piece yang udah dibikin oleh Kaido tersebut,
ya, sekali atau 2 kali, ya, nggak pakai hukum Allah, dia pakainya hukum buatan udon, sambil merasa bahwasanya ini hukum buatan udon, hukum One Piece ini salah, ya, yang harus tuh pakainya hukum syariat, bukan hukum udon, bukan hukum One Piece, ya. Maka jelas orang ini, si udon ini tidak kafir, nggak kafir ya. Jadi Presiden Wano yang menghakimi manusia dengan hukum One Piece, tapi cuma sekali 2 kali doang. Mayoritasnya pakai hukum apa? Hukum syariat. Mayoritasnya pakai hukum syariat. Tapi sekali 2 kali pakai hukum buatan si Kaido. Gitu. Maka di sini udon tidak kafir. Karena cuma sekali 2 kali doang. Dan dia pun merasa salah gitu loh. Duh, ini salah harusnya kan pakai hukum syariat Islam. Kok malah pakai hukum syariat One Piece sih? Salah ini, tapi udahlah. 1 kali, 2 kali. Dia tidak kafir tapi dia dosa besar. Paham ya? Lalu bagaimana kasusnya? Kalau si udon menghakimi manusia, masyarakatnya, dominan. Apalagi seluruhnya gitu. Dominannya pakai hukum One Piece. Atau bahkan seluruhnya. Dominan aja udah mayoritas, apalagi kalau seluruhnya kan semua berarti ya. Maka dalam hal ini, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh menyatakan ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama adalah udon di sini, si udon ngebikin syariat One Piece enggak. Yang bikin siapa sekali lagi? Kaido. Si udon ini hanya sebagai presiden yang kemudian dia menghakimi manusia dengan penggunaan hukum One Piece yang udah dibikin oleh Kaido. Maka untuk si udon ini, si udon sebagai presiden Wano yang menggunakan hukum One Piece, kalau yang digunakan adalah mayoritasnya atau bahkan semuanya, maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat pertama adalah pendapat kakekku. Dia menyebut sendiri kakekku. Yaitu pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim. Bahwasanya udon ini ya, dia kafir akbar juga, murtad dari Islam. Dia murtad dari Islam juga. Ya. Namun ada juga pendapat sebagian ulama yang menyatakan si udon ini ya, yang menggunakan syariat One Piece untuk menghakimi seluruh masyarakatnya, maka di sini tidak kafir. Dan kita tahu pendapat siapa ini? Masih ingat gak pekan lalu? Syekh bin Baz. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim ini langsung ditafsir oleh cucu beliau sendiri, dan cucu sepertinya lebih paham daripada siapapun selain cucu beliau ya. Jadi itulah, beliau menyatakan aku lebih cenderung pendapat kakekku, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim, yakni hakim yang menggunakan hukum One Piece di negerinya untuk seluruh negeri, artinya bukan cuma 1-2 perkara aja, tapi seluruhnya atau dominannya, maka si hakim ini kafir akbar. Walaupun ngerasa berdosa, walaupun si udon ini, saya tuh ngerasa berdosa, pakai hukum ini, harusnya kan pakai hukum syariat Islam, tapi saya malah pakai hukum One Piece. Tapi mau gimana lagi, udahlah. Semuanya, akhirnya dia menghakimi manusia seluruhnya atau mayoritasnya pakai hukum One Piece. Maka dia kafir tetap. Dia kafir akbar walaupun dia ngerasa berdosa. Adapun Syekh bin Baz, beliau merinci, dan rinciannya udah kita bahas ya di pekan lalu ya, di 2 minggu yang lalu. Di situ. Dan sekali lagi Syekh Shalih bin Al-Syekh ya tadi bin Abdul Aziz Al-Syekh berpendapat ini adalah pendapat kakekku, dan aku lebih cenderung memilih pendapat kakekku ini, yaitu apa? Status udon di sini apa? Muslim atau enggak? Kafir. Kalau menurut pendapat Syekh Shalih bin Abdul Aziz gitu. Ketiga, kita sekarang ngebahas siapa? Tadi pembuat hukum siapa tadi yang kita bahas? Namanya Kaido. Hukum yang dia buat syariat apa? Syariat One Piece. Harusnya kita pakai syariat apa? Syariat Islam. Tapi dia malah, kalau si Kaido, si pembuat syariat One Piece-nya udah jelas kafir. Ya. Kalau kedua,
syariat One Piece-nya udah diterapkan di negeri tersebut, lalu hakimnya dalam kasus ini misalnya Presiden Wano, yaitu si Udon, menerapkan hukum One Piece untuk seluruh negerinya atau dominannya, maka kalau kayak gitu ada dua pendapat ulama. Ada yang bilang dia kafir juga, ada yang bilang masih muslim asal ngerasa berdosa. Adapun kalau cuman ngehukuminya 1-2 doang, ya. Jadi si Udon ini misalnya nih, Kaido bikin syariat One Piece. Adapun Udon gak setuju. Enggak. Itu si Kaido tuh kafir, kata si Udon tuh. Kaido kafir. Kaido kafir membuat hukum One Piece. Aku sebagai pemimpin Wano zaman now menggunakan syariat Islam. Tapi si Udon ini sesekali masih menggunakan hukum selain syariat Islam. Sambil dia merasa berdosa. Kalau itu mah jelas, Udon di sini statusnya masih muslim menurut kesepakatan ulama. Karena dia cuma sekali 2 kali doang, bukan seluruhnya gitu. Nah, di sini kalian harus tahu, Syekh Soleh bin Abdul Aziz Al-Syekh mengatakan, dalam kasus di mana seorang hakim menghukumi 1-2 perkara dengan hukum selain hukum Allah, maka itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan pernyataan mereka bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu tidaklah kafir akbar kecuali kalau menghalalkannya. Itu yang dimaksud adalah dalam perkara tadi, yaitu perkara apa? Yang berhakim 1-2 doang gitu. 1-2 doang. Adapun kalau berhukum untuk seluruhnya atau apalagi membuat hukumnya, maka itu mah walaupun dia ngerasa dosa tetap aja kafir gitu, tetap kafir. Nah, ketiga, dalam kasus apa ketiga Sarah? Berhukum. Ariza dan Regan misalnya apa boleh buat udah jadi masyarakat negeri Wano, yang mana syariat Wano itu pakai syariat apa? One Piece. Dan si Udon sebagai presiden yang baru menggunakan hukum One Piece juga misalnya, ya, menggunakan hukum One Piece juga, dan dia malah menyuruh masyarakatnya, para hakim semuanya harus menggunakan hukum One Piece. Arizan dan Regan lagi bersengketa. Oke. AA dan Regan, misalnya na'udzubillah, misalnya Regan melakukan tindakan kriminal, mencuri uang Arizal 50 juta rupiah. Mencuri uang Arizal 50 juta rupiah. Di sini. Kalau secara Islam hukumnya harus digimanain? Mencuri uang lebih dari 1/4 dinar harus diapain? Dipotong tangan kanan, potong tangan kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan gitu. Secara bersilang ya. Nyuri pertama potong tangan kanan, nyuri kedua potong tangan kiri, nyuri ketiga potong tangan kiri. Nyuri keempat potong kaki kanan. Pokoknya gitu. Tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan gitu. Kalau udah 4 kali nyuri, terus nyuri lagi, harus gimana? Dibunuh. Ada yang aneh nggak dengan statement ini? Kalau nyuri lagi dibunuh. Gimana nyurinya? Tangan udah nggak ada, kaki udah nggak ada. Tapi ulama tetap ngebahas. Lucu ya kadang-kadang ulama tuh luar biasa. Kan udah potong tangan kanan, semuanya udah dipotong, kok masih bisa nyuri? Tapi tetap dibahas sama ulama, kalau nyuri lagi bunuh. Kok bisa gitu ya? Itulah nanti pembahasan, kan bisa aja nyuri secara tidak langsung gitu ya, nyuri minta orang lain, atau mungkin nanti dibikin alat orang walaupun udah nggak punya tangan dan kaki, misalnya pakai tangan robot, kaki robot, kan masih bisa nyuri juga, ya nggak sih? Jadi makanya para ulama tuh masya Allah ya, ngasih hukuman yang menerangkan suatu hukum Islam yang dulu belum kepikiran, tapi zaman sekarang bisa aja terjadi, ya kan? Orang yang tangan kanan, kaki kiri semuanya udah kepotong, bisa pakai jadi cyborg, bisa jadi cyborg kan, bisa jadi tangan robot, kaki robot, bisa aja, dan bisa nyuri pakai AI. Maka nyuri yang kelima dibunuh. Masya Allah, inilah kagumnya sama ulama Islam tuh, keren banget teman-teman. Luar biasa itu para ulama Islam. Oke, baik. Arizal dan Regan, kita berselisih nih. Regan nyuri uang Arizal 50 juta. Nah, sedangkan hukum Wano, hukumnya pakai hukum apa kan? Penjara. One Piece, hukum One Piece, di penjara. Atau misalnya memperkosa dan ngebunuh seorang wanita namanya Vini, misalnya gitu. Terus habis itu di negeri Wano bukannya dibunuh lagi, dan kalau perkosa itu bukan beda dengan zina ya. Perkosaan tuh itu hukumannya lain dengan perzinahan, ada lebih ekstrim lagi. Nah, itu kan hukumnya harusnya dibunuh. Nah, tapi
di negeri Wano tidak diterapkan hukum Islam. Akhirnya kasusnya jangan Vini dan nanti terlalu buyar kalian ya. Ingatnya nanti sama roh gentayangan gitu ya. Kasusnya Regan sama Arizal aja. Regan nyuri Arizal 50 juta. Sekarang gimana nih biar Arizal dapat 50 juta balik? Kan kalau misalnya dalam hukum Islam harusnya digimanain kalau Regan nyuri 50 juta, 50 jutanya balikin ke Arizal plus tangan potong. Iya nggak sih? Sekarang kalau Arizal datang ke si Udon untuk berhukum dengan hukum One Piece, kira-kira Regan dipotong nggak tangannya? Enggak. Atau bahkan kayak di sebagian negara mungkin hukumannya lebih parah. Orang yang zina kan kalau dalam Islam dipecut 100 kali. Kalau udah nikah zina dirajam. Di sebagian negara kalau orang udah zina diapain? Dipotong kemaluannya, dicabut. Itu ada teman-teman di sebuah negara. Itu hukumannya kalau orang zina itu dicabut kemaluannya, ditarik sampai dibetot sampai putus. Ih, serem banget itu. Kan itu hukumnya bukan hukum Islam itu ya. Itu bukan hukum Islam. Dalam hukum Islam dipecut 100 kali atau di rajam gitu. Nah, oke, kembali kepada yang ketiga. Kita lagi ngebahas apa tadi yang ketiga? Berhukum. Regan nyuri uang Arizal 50 juta. Lalu dan Regan udahlah. Kamu ini gini. Akhirnya datang ke Wano, ke Udon gitu. Untuk berhukum dengan hukum apa? One Piece. Hukum One Piece, bukan hukum Allah. Nah, itu gimana? Satu, rinciannya gini. Kalau Arizal dan Regan datang ke Udon dengan hati yang penuh suka hati, penuh sukarela, penuh kecintaan terhadap hukum One Piece, dan AA sama Regan meyakini bahwasanya dengan digunakan hukum One Piece inilah masalah kita kelar, maka di sini kita kafir. Tapi kalau AA dan Regan nyadar gitu, berhukum dengan hukum Wano ini nggak benar. Karena Wano pakainya syariat One Piece, bukan syariat Islam. Tapi mau gimana lagi kalau Regan nggak dihukum sama sekali, keenakan. Kalau datang ke Udon, dihukumnya nggak sesuai syariat Islam, nggak akan dipotong tangannya. Tapi setidaknya diapain? Di penjara. Masih mending kan? Daripada nggak dihukum sama sekali, ya udah akhirnya AA datang ke Udon, ya. Kemudian AA mengadukan Regan ke Udon, Don, eta si Regan nyuri uangku 50 juta Don. Tolong hukumlah sekeras-kerasnya gitu. Akhirnya Regan dipenjara 5 hari misalnya gitu. Dan uangnya, jadi hukum dari si Udon, hukum One Piece-nya adalah Regan, kamu udah nyuri 50 juta, maka hukum One Piece-nya adalah Regan dipenjara 5 hari. Plus Regan harus balikin duit ke Arizal 500 juta. Salah nggak hukumnya? Salah jelas ya. Udah di penjara, nggak dipotong tangannya. Kedua, Regan harus balikin ke Arizalnya berapa? 500 juta. Harusnya berapa yang dibalikin? 50 juta doang kan? Maka dalam hal itu, kalau misalnya Arizal datang ke Udon untuk diterapkan hukum One Piece, tapi Ate tahu ini hukumnya nggak sesuai syariat Islam nih, tapi mau gimana lagi? Daripada Regan keenakan, mending datang aja ke Udon. Habis itu si Udon menetapin hukum One Piece bagi Regan adalah Regan nyuri 50 juta, penjara 5 hari plus denda untuk dikasihin ke Arizal 500 juta. Ya udah, Regan penjara 5 hari. Terus Regan ngasih berapa ke Arizal? 500 juta. Setelah udah diterima 500 jutanya, AA balikin ke Regan 450 juta. Ngerti nggak? Karena yang halal bagi Arizal hanya yang 50 jutanya doang. Maka selebihnya nggak boleh Arizal ambil. Gitu, balikin ke Regan atau nggak usah diambil sama sekali, udah aja. Ketika pas lagi di persidangan ditetapkan Regan harus ngasih 500 juta ke Arizal, tok, ya wis. Tapi nanti pas udah di backstage, Regan 50 juta aja, 450 juta nggak usah, kamu kan nyuri cuma 50 juta. Terus Regan bilang, iya baik banget, akhirnya taubat wis Regan gitu ya. Alhamdulillah. Ya gitu lah, bisa aja kan itu terjadi. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Soleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya, dengan rincian yang rasa ini sangat bagus banget ya. Sangat bagus banget. Mungkin ada perbedaan pendapat ya. Kalau Ustaz Firanda emang beliau ngebahas ada rincian lagi sih dalam masalah pembuatan hukum syar'i ya. Hukum syariat yang bukan Islam itu ada rinciannya lagi. Tapi nggak mau ngejejelin kalian dengan banyak materi, takutnya punyeng. Apalagi mayoritas kalian kan masih awam. Bukan yang hadir di sini malah anak grup, jadi cuma 50%-an nih, lebih banyak dari luar. Takut kalian jadi punyeng, pusing. Jadi mending Ariza sampaikan itu dulu. Mudah-mudahan bisa paham. Ngerti nggak kalian?
Di sini yang hadir di sini pada ngerti nggak? Alhamdulillah. Yang kalian di sini cung yang nggak ngerti. Nggak ada yang ngacung. Cung yang ngerti, nggak ada juga yang ngacung. Wah, kalian ini gimana? Oke, baik, itulah yang ada saya sampaikan. Minta maaf ya atas keterbatasan Arizal. Kalau Arizal mungkin belum survei atau belum baca materi dari pendapat ulama lain yang lebih banyak, sehingga mungkin jadi kayak memonopoli pendapat cuman pendapat Arizal aja. Ya minta ampun ke Allah, mungkin itu kesalahan Arizal. Bukan mungkin ya, pasti itu kesalahan Arizal. Tapi berharap inilah ilmu awal kita untuk memahami ini. Dan kita pun bukan bikin-bikin ilmu baru kan, kita cuma menyampaikan pendapat dari ulama besar ya. Jadi itulah yang kita sampaikan dulu. Nanti mudah-mudahan kalau ke depannya mungkin kalau kita ngulang pembahasan kitab Tauhid lagi, udah punya referensi yang lebih banyak, lalu menyampaikan pendapat ulama lain, alasannya kenapa beda dengan pendapat yang sekarang sampaikan, ya bisa-bisa aja. Dan itu kita terapkan dalam kasus Wano, One Piece, Kaido, Udon, dan juga masyarakatnya. Lalu bagaimana kalau misalnya kalian mau menerapkan untuk negeri kalian masing-masing? Misalnya kayak misalnya Raffi, contoh ya, Raffi tinggal di Jepang, Hafiz tinggal di Vatikan gitu ya, Mizam tinggal di New Zealand dan sebagainya. Ya kalian silakan terapkan masing-masing lah ilmu yang tadi sampaikan ya. Walaupun nanti harus berhati-hati juga. Karena udah sampaikan bahwasanya kalaupun misal si Udon melakukan kekafiran yang jelas. Misal ya, ini misal aja. Udon melakukan kekafiran yang sangat-sangat jelas. Tapi kita nggak bisa asal frontal ngucapin kafir. Kita cukup meyakini di hati si Udon ini pemimpin Wano udah kafir, udah jelas. Tapi kita nggak bisa menyampaikan statement itu terang-terangan di depan publik. Karena resikonya besar banget. Resiko sangat besar. Maka kita mending fokusnya mendakwahi tauhid, mendakwahi masyarakat agar paham tauhid. Mudah-mudahan dengan masyarakat paham tauhid, nantinya akan bersambung ilmu dari masyarakat ini kepada atasan dan nyampe kepada Udon. Sehingga kalaupun misalnya Udon melakukan kekafiran akbar dan kita pun vonis dia kafir, ya, tapi nggak secara terang-terangan di media massa, kita hanya vonis secara personal aja. Tapi mudah-mudahan dengan kita dakwah tauhid, maka ilmu tauhid ini nyampe ke Udon dan akhirnya Udon taubat. Bisa aja itu terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin ya, insya Allah. Baik, itu aja dari Arizal. Semoga bisa dipahami. Kalau Arizal ngelihat di sini, alhamdulillah udah ngerti. Waduh, kalau anak UGM aja cuman cukup ngerti, bagaimana dengan anak-anak yang lain ya. Mudah-mudahan anak UGM yang bilang cukup ngerti ini hanyalah karena tawadu ya, aslinya mengerti banget. Oke, yang punya pertanyaan tentang materi ini atau di luar materi ini, insya Allah bisa disampaikan. Dan menjawab sesuai kemampuan bertanya mengenai usaha. Misal buka usaha modal 20 juta di rumah yang dulunya beli dengan cara kredit. Harga cashnya 100 juta, karena kredit 140 juta. Untuk nisabnya mengikuti harga cash atau kreditnya. Buka usaha modal di rumah. Lah, ini rumahnya bukan untuk diperjualbelikan kan? Ya kalau yang nggak diperjualbelikan nggak usah dihitung. Regan bisnis, misalnya bisnis Milo Cube ya kan ya. Karena udah gede banget Milo Cube-nya. Jangan Milo Cube deh. Israel itu apa ya contohnya? Frisian Flag Cube misalnya. Kalau Frisian Flag itu nggak Israel nggak. Ya pokoknya bikinlah Regan Cube deh gitu. Si Regan bikin bisnis Regan Cube. Itu tuh kayak coklat-coklat bentuk kubik gitu ya. Jadi buat snack gitu. Nah, Regan karena udah gede banget bisnisnya, beli mesin pembuatnya. Jadi Regan cuma tinggal masukin susunya, gulanya, lalu jadi. Nah, mesinnya harganya 1 miliar. Sedangkan produksinya setelah udah dijadi itu produk-produk yang akan dijualnya 200 juta. Maka nanti hitungan zakat perniagaannya hanya produk yang diperjualbelikan. Adapun mesin yang harganya 1 miliar nggak usah dihitung dalam perhitungan zakat perniagaan. Lah Satria bisnis di rumah yang dulu dibeli dengan cara kredit. Rumahnya dijual belikan nggak? Enggak kan? Rumahnya cuma bikin untuk tempat usahanya aja. Yang dijadikan perhitungan zakat adalah yang 20 juta itu. Tapi 20 juta belum nisab ya. Jadi nggak usah ngitung zakat kalau kita. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Azim bertanya, bagaimana reaksi Bagaimana reaksi kita terhadap jokes orang yang istihza, tapi kadang kita refleks ketawa. Cara mengingkarinya gimana? Kita langsung istighfar ya.
Kita langsung ucapin la ilaha illallah, kita istighfar, terus kita ingetin, kamu jangan gitu, ini perkara syariat, jangan dimain-mainin, gitu aja. Bagaimana dengan Syekh Sulaiman Ruhaili yang berfatwa bahwa ketika main HP, ketika orang tua berbicara kepada kita, merupakan durhaka, merujuk pada ayat larangan seseorang mengatakan dan menghadiri orang tua. Karena menurut Ustadz di rumah anak, itu merupakan sebuah penambahan ilmu pada perkembangan zaman pada saat ini. Saja tidak boleh, apalagi mencueki orang tua. Itu betul. Pendapat Syekh Sulaiman Ruhaili ini betul. Karena itu, jadi gini ya, kalian jangan terlalu tekstual. Jangan mengucapkan kepada orang tua akhirnya kalian bener-bener nggak boleh ngomong tapi gitu ya. Ketika lagi kesel ke orang tua nggak pakai tapi pakainya sarua kene, ngomong bahkan kalian ngomong ucapan itu boleh kalau niatnya bukan dalam rangka untuk merendahkan atau menyakiti hati orang tua. Misalnya, Gan mau makan sekarang atau enggak? Oh enggak mah, nanti aja sore. Mama kesinggung nggak kalau digituin? Ya nggak akan, walaupun Degan ngucapin enggak mah, aku sayang mama, itu juga enggak kan. Jadi bukan yang itu bukan tapi lihat bagaimana outcome dari ucapan tersebut. Dan itu diberlakukan dalam banyak kasus. Kalau main HP bisa bikin orang tua ngerasa kayak nggak dihargai, ya berarti nggak boleh. Betul itu pendapatnya ya, nggak salah. Oke. Ayo bertanya, misal membuat suatu hukum yang nggak tahu ternyata itu bertentangan dengan Islam. Kedua, hukum dalam Islam bagi orang murtad apa? Bagi orang yang murtad itu dibunuh, ya. Tapi itu dikasih waktu dulu untuk masuk Islam lagi 3 hari, ya. Walaupun di sini ada rinciannya, mungkin ada 1 hari, 3 hari. Nanti kalian bahas itu, dibahas di bab fikih ya. Tapi kalau ada orang membuat suatu hukum tapi nggak tahu bahwasanya itu hukum Islam, nah kalau kayak gitu nggak kafir. Kayaknya orang bikin hukum waris yang bukan pakai hukum Islam. Tapi orang tersebut nggak tahu bahwasanya hukum waris itu ada dalam Islam. Ya karena yang wajib tuh baca Al-Quran cuma surat apa? Al-Fatihah doang di dalam sholat. Sehingga banyak orang Islam yang mungkin nggak baca Quran dengan terjemahannya. Dia nggak banyak tahu, dia jarang ikut kajian. Sehingga dia nggak tahu hukum waris itu dari Islam. Ya dia tetap dosa karena dia nggak belajar. Tapi apakah dia kafir? Ya nggak kafir. Adapun bagi orang yang udah tahu bahwasanya hukum waris itu ada di dalam Quran dan itu wajib menurut kesepakatan ulama, lalu kemudian dia sengaja membuat hukum waris yang tidak dengan menggunakan hukum Quran, maka dia murtad dari Islam. Gitu. Paham ya? Allahu a'lam. Oke. Seseorang yang bilang nanti kalau ditanya Robmu, siapa nabimu, kitabmu apa, kita jawab Pancasila, apakah itu kekafiran? Wah iyalah. Kalau gini teman-teman, kalau ada orang yang bilang Tuhanku Pak Jokowi, kafir. Pak Jokowinya juga pasti nggak akan rela digituin, ya nggak sih? Pak Jokowi misalnya ya, presiden kita, atau Pak Jokowi masih jadi presiden nggak sih? Masih. Oh masih ya. Pak Jokowi misalnya, Pak Jokowi presiden Indonesia. Terus kalian ada yang bilang di depan Pak Jokowi, Pak boleh nggak nanti kalau misalnya dikubur pas ditanya malaikat mungkar dan nakir, Tuhanku siapa? Aku jawab Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan rela digituin. Berarti ini yang bikin jokes kayak gini kafir. Kafir dia. Pak Jokowinya aja nggak rela untuk disebut sebagai Tuhan kan. Ya, jadi salah kalau kayak gitu. Ya, salah dan kafir itu yang bikin candaan kayak gitu. Hati-hati yang candaan-candaan kayak gini, serem. Masih banyak candaan lain kan. Kalian kalau nonton film agak lain, itu dominannya candaannya candaan yang lucu, tapi ada candaan kekafirannya juga. Maka kalian yang nonton film agak lain, kalau kalian gak punya ilmu, nonton ikut ketawa sama candaan kekafirannya, hati-hati bisa murtad itu. Ya, pasti kan hati-hati kalau udah ngelihat candaan-candaan yang kayak gitu. Udah ngomong agak lain, ini udah ada yang komen agak lain. Tadi belum lihat komen ini loh. Ternyata dia udah ngirim pertanyaan tentang agak lain dari beberapa menit sebelum ngomong agak lain. Saya ada nonton film agak lain, lalu ada postingan AA tentang jokes film tersebut. Pas banget, Masya Allah ini. Baru baca ini ya. Saya udah terlanjur nonton, harus gimana ya tadi udah. Taubat ya. Ucapkan la ilaha illallah kemudian taubat. Sungguh-sungguh ya. Jangan nanya apakah amal saya hilang semua karena saya murtad. Udah gak usah nanya gitu. Sekarang taubat aja.
syahadat, taubat, udah beres. Ya silakan Bintang. Assalamualaikum Mbak. Izin bertanya. Kalau soal tadi ya hukum waris itu sebenarnya itu ilmu yang sudah wajib diketahui oleh secara umum itu oleh kaum muslimin. Atau bukan, sama kalau ini soal yang berhakim itu apakah hakimnya langsung atau misalkan kayak gubernur kan ada gubernur, tapi gubernurnya nggak langsung berhakim karena hakim kan udah ada hakimnya gitu kan. Kalau gubernurnya stay away dari hal tersebut gitu lah, itu dia apakah tetap masuk ke hukum berhakim atau enggak? Iya. Gimana dengan kasusnya gubernur ya? Gubernur. AA sendiri kalau misalnya di negeri kita nggak tahu gubernur tugasnya sebagai apa, itu sebagai apa. Jadi nggak bisa memastikan dalam hal ini. Tapi yang jelas yang dimaksud berhakim di sini tentunya bukan cuma hakim ya, tapi siapapun, bahkan kepala keluarga pun ketika dia menerapkan untuk keluarganya hukum yang bertentangan dengan hukum syariat Islam, maka bisa berlaku rincian tadi gitu lah. Ya. Jadi kalau kasus gubernur nggak tahu gimana gubernur itu tugasnya ngapain gitu ya. Jadi nggak bisa memastikan dalam hal ini. Kemudian tadi itu untuk apa? Hukum waris. Hukum waris. Apakah hukum waris wajib diketahui? Ya kalau dibilang wajib. Cuman apakah ini termasuk al-ma'lum minad din bid-darurah? Maka jawabannya kalau kita ngelihat masyarakat di Indonesia banyak yang belum tahu. Maka ini nggak masuk. Karena salah satu syarat terpenting al-ma'lum minad din bid-darurah adalah diketahui oleh hampir seluruh masyarakat. Walaupun mereka mungkin nggak melaksanakannya. Ya, contoh masalah sholat. Sholat wajib nggak? Wah, itu kalau ditanya dari 200 juta muslim di Indonesia, mungkin 190 jutanya bilang wajib. Kenapa nggak sholat? Haroreya malas. Nah, artinya tentang masalah wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan itu diketahui oleh seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, berarti itu masuk. Tapi kalau hukum waris, wajib diketahui wajib. Tapi apakah udah masuk ke pembahasan al-ma'lum minad din bid-darurah? Belum. Karena ilmu tentang waris ini masih belum terlalu diviralkan. Yang ngeviralin kan Mama Dede gitu ya, yang di Indonesia. Tapi kan gak semuanya nonton Mama Dede gitu. Nah makanya jadi di sini kita perlu untuk menyebarkan. Makanya ketika kalian lagi ngebahas fikih, itu tuh kalian lagi benar-benar menjaga hukum Allah. Walaupun pembahasan perkara fikih yang remeh-temeh. Masalah air kena tepung, apakah airnya bisa dipakai untuk mandi junub? Berdasarkan hadis yang sahih, boleh Nabi SAW mandi dengan air di semacam jolang yang tercampur tepung, ada putih-putih tepungnya, dan beliau mandi junub di situ, nggak ada masalah. Ini perkara yang mungkin kita ngiranya remeh, tapi ingat dalam Islam tuh nggak ada yang remeh. Remeh tuh dalam pandangan kita, tapi kalau dalam Islam nggak ada yang remeh. Perkara sekecil siwak, sekecil cebok itu nggak ada yang remeh di mata Allah, ya. Jadi makanya kita sebarin ilmu gitu. Kalau ada kajian fikih itu jangan direndahin. Kalau lagi jalan-jalan ke Blok M, itu Ariza suka sengaja ke lantai 7 walaupun cuman sekedar ngedengerin 5 menit pembahasan fikih terus turun lagi. Karena emang Ariza niatnya bukan untuk dengerin kajian tapi untuk makan, untuk jalan-jalan misalnya kayak gitu. Ya. Seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi. Makasih teman-teman yang udah banyak pertanyaan di sini, ya. Ada juga yang katanya kalau ditanya mungkar nakir jawab saja insert organization name here. Aduh, astagfirullah. Ayah wae candaan-candaan kekafiran. Ih, parah greget itu sama orang-orang yang kayak gitu. Oke. Pertanyaan satu lagi yang kalian ada dari kalian? Oh, silakan Daniel. Pertanyaan terakhir dari Daniel yang belum sempat nanya silakan tanya di WhatsApp Arizal, ya chat aja di WhatsApp. Kalian tahu kan WhatsApp Arizal ya? Yang belum tahu di Instagram aja silakan. Ya, silakan Daniel. Pertama masalah mursalah ya. Itu gimana kalau kita melanggarnya, apakah dosa atau gimana? Masalah mursalah kalau dilanggar apakah dosa? Jawabannya tergantung kondisi juga sih. Kalau misalnya lampu merah nih ya, kalau dilanggar malam hari dan kita ngeliat ke kanan 1 km kanan nggak ada mobil, 1 km kiri nggak ada mobil, kita ngeng gitu ya, nggak ada CCTV juga gitu ya, ya di situ nggak dosa, ya. Tergantung mudaratnya. Tergantung masalah mudaratnya ya di situ, tergantung. Tapi kalau misalnya yang masalah mursalah ini mayoritasnya dibuat karena emang udah jelas mudaratnya besar, ya. Dan ini harus hati-hati juga ketika ini kejadian sama Fahri atau siapa ya. Jadi ada seorang paman
yang dia itu ngebonceng keponakannya pas malam-malam, kanan kiri nggak ada mobil, weng pergi ya, dia pakai motor lampu merah nerobos, aman sih. Tapi keponakan yang dia bonceng kan masih kecil dulu tuh. Nah ketika udah SMP dia naik motor lampu merah terobos, pas udah ketabrak terus dia bilang kenapa dia terobos, soalnya pamanku dulu nyontohin gitu. Nah kan bahaya juga nih kalau kita nyontohin ke yang lain ya. Jadi mending dipatuhi aja gitu, patuhi. Nah ini lampu merah, walaupun nggak ada mobil kita sabar ya, kita zikir, kan itu bakalan lebih manfaat gitu ketika kita ngajarin kayak gitu. Oke? Alhamdulillah pembahasan sudah beres semua. Silakan bisa dihayati, diulang-ulang ya. Dan sekali lagi kalau kalian nanya lebih spesifik kepada negeri tertentu, AA nggak akan berani menjawab ya, atau mungkin nggak ngejawab di forum publik karena itu berat ya, konsekuensinya berat. Tapi ilmu, kalau cuman ngebahas tentang ilmu yang tadi, bisa ngebahas ulang walaupun secara publik. Tapi kalau kalian mau nanya, kalau negara A, negara B, negara 63, negara plus 67 gimana? Kalau kayak gitu berat rasanya untuk ngebahas secara publik. Oke? Jadi semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau pembahasan malam hari ini mungkin nggak banyak atau mungkin nggak ada tazkiyatun nafsnya. Tapi pembahasan ini termasuk pembahasan tauhid yang sangat penting. Maka semoga dengan ini Allah karuniakan kalian saat pulang dari sini iman yang kuat, sehingga kalian bisa menjauhi dosa dan maksiat yang sampai sekarang mungkin kalian belum bisa meninggalkannya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi jam 5.30 nggak ada kajian fikih ya, nggak ada karena besok Senin. Oke, assalamualaikum.